Pernah gak sih lo ngerasa lebih sensitif dari biasanya? Suka tiba-tiba marah karena hal kecil, atau lo males ngelakuin apa-apa dan kayaknya tuh demot banget ngelakuin sesuatu. Padahal bisa jadi sebelumnya lo tuh suka banget ngelakuin sesuatu itu, tapi entah kenapa akhir-akhir ini tiba-tiba ya demot aja gitu. Kemungkinan besar kebanyakan orang akan jawab pernah ngerasain gejala-gejala yang barusan gue tanyain. Atau mungkin lo juga sedang ngerasain gejala-gejala itu sekarang. Gejala yang gue tanyain barusan adalah gejala stres yang sebenarnya emang wajar banget terjadi di kehidupan semua orang. Normal banget untuk ngerasa capek secara emosional ketika ada perasaan tertekan karena beban atau masalah yang berat. Tapi ada juga nih gejala-gejala stres yang mungkin ya bisa dibilang cukup serius gitu. Kalau lo ngerasain gejala-gejala tadi udah lama banget, emosi lo lagi gak stabil, capek lo gak hilang-hilang sampai gak termotivasi untuk ngelakuin semua hal gitu, bahkan untuk makan, maka ada kemungkinan bahwa lo sedang mengalami emotional burnout. Disinilah kesehatan mental lo beresiko sangat tinggi buat terganggu. Di video ini, gue bakal bahas tentang tanda-tanda dari emotional burnout dan gimana cara mengatasinya. Lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel 1% biar lo gak ketinggalan video-video lainnya dari 1%. Pertama-tama, emang apa sih yang dimaksud sama emotional burnout? Emotional burnout adalah keadaan mental yang negatif dengan berbagai macam gejala, mulai dari gejala fisik, emosional, dan perilaku. Emotional burnout ini bisa bikin kita tuh nggak berfungsi dengan normal, dan bisa bikin kita ngerasain stres yang parah. Emotional burnout ini itu terjadi karena akumulasi dari stres. Maksudnya adalah gini, lo kan tiap hari pasti ngerasa stres nih dari berbagai masalah. Ya stres itu wajar lah ya, ada masalah keluarga mungkin, karir, kampus, dan lain sebagainya. Nah, ketika stres ini menumpuk terus-terusan, inilah yang bikin kita jadi ngerasain emotional burnout. Tanda-tandanya gimana? Pertama, lo ngerasain capek fisik yang parah. Mau lo tidur, makan, liburan, apapun yang lo lakuin, itu biasanya dirasa nggak cukup untuk menghilangkan rasa capek lo. Ketika lo meluangkan waktu buat istirahat pun, kalau lo sedang ada di fase emotional burnout, lo bakal tetap ngerasa bahwa lo itu kecapean. Biasanya, pola makan dan tidur lo itu jadi berubah gitu. Misal, tiba-tiba jadi gak selera makan, gak bisa tidur, nyenyak juga. Sampai bahkan kalau udah parah nih, kita mungkin jadi malas untuk ngelakuin hal-hal basic, kayak mandi, makan, dan pakai pakaian yang rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, emosi lo bisa jadi sangat amat labil. Naik turun lah pokoknya. Mungkin lo jadi cepet banget marah atau cepet banget sedih karena hal-hal kecil yang biasanya mungkin gak lo pusingin gitu sebelumnya. Kemungkinan lo juga bakalan jadi pesimis dan negatif banget mandang semua hal. Jadinya ya demot lah di semua-muanya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, performance lo dalam bekerja atau belajar biasanya akan menurun drastis. Coba deh lo pikir dan tanya lagi. Kira-kira tingkat kualitas dan kuantitas pekerjaan lo jadi menurun gak sih akhir-akhir ini? Apa lo jadi gak produktif? Atau mungkin lo gak bisa konsentrasi? Pas kita lagi ngalamin emotional burnout, hal yang kemungkinan besar bakalan terjadi adalah kita bakal gak fokus. Wah, pokoknya pikiran kita jadi kerasa capek banget dan otak kita jadi nggak bisa memusatkan perhatian pada satu hal tertentu dalam jangka waktu lama. Hasilnya, kita jadi gampang ke-distract sama pikiran-pikiran lain. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini. Kalau lo lagi emotional burnout, biasanya lo akan menjauh dari interaksi sosial. Ini, biasanya, kenapa lo menjauh nih? Itu karena mungkin lo merasa nggak punya energi lagi untuk berinteraksi sama orang. Dan ini juga bisa termasuk teman dekat, termasuk keluarga juga gitu. Menariknya, kalau lagi emotional burnout, efek dari ngejauh itu kemungkinan bukan bikin kita jadi tenang karena kita sendiri gitu. Justru sebaliknya, kita bakal lebih berpotensi buat terkena depresi. Dan bahkan berpotensi juga buat ngelakuin perilaku bunuh diri. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya sebenarnya menarik diri dari hubungan sosial itu bisa bikin banyak banget orang menderita karena kesepian. Emang rada kontradiktif sih. Kok menarik diri gitu? Padahal orangnya kan lagi butuh-butuh interaksi dan support dari orang lain. Well, emang menarik. Tapi kalau gue bahas mungkin kebanyakan, jadi mungkin gue akan bahas ini di video selanjutnya. Nah itu yang keempat. Yang kelima, lo ngerasa kosong, hopeless, atau ngerasa hidup lo saat ini tuh nggak bermakna. Karena lo ngerasa bahwa semua yang lo lakuin itu hampir semuanya nggak ada nih yang bisa bikin lo seneng atau puas. Inilah yang bisa jadi membuat lo down banget, sampai akhirnya lo ngerasa putus asa dan mikir bahwa nggak ada satu hal pun yang berarti dalam hidup lo. Nah, 5 tanda-tanda itu adalah gejala yang akan lo rasain kalau lo lagi mengalami emotional burnout. Terus, apa aja nih yang bisa kita lakuin buat ngatasin emotional burnout ini? Pertama-tama, lo bisa identifikasi dulu apa yang menjadi penyebabnya. Tanya ke diri sendiri, lo lagi ada masalah apa aja sih akhir-akhir ini?
Apa sih hal yang selalu bikin lo stres sampai stresnya tuh menumpuk gitu? Apa sih masalah yang bikin lo ngerasa nggak berdaya untuk nyelesainnya? Pas lo udah tahu penyebabnya, lo bisa coba rehat sejenak. Misalnya, yang membuat lo burnout adalah pekerjaan lo yang selalu menumpuk. Maka lo bisa coba untuk selesain dulu aja dengan cepat kerjaan lo sampai beres semua. Atau lo juga bisa ngurangin intensitas pekerjaan lo dengan ngedelegasiin tugasnya ke orang lain. Santuy aja dulu, rehat dulu, karena rehat juga bisa ngebantu lo buat fokus lagi sama arah dan tujuan lo. Kadang kita stres itu karena kita terlalu sibuk sama rutinitas, sampai akhirnya lupa tujuan awal. Atau karena emang terlalu capek dan banyak aja gitu kerjanya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa banget buat lo untuk ngambil waktu untuk recharge, ngambil waktu rehat gitu. Selama lo punya alasan kuat, selama lo gak nyusahin orang lain, dan lo tetap rehat dengan planning yang oke. Rehat itu bisa jadi solusi yang paling awal. Dan ketika lo rehat, lo bisa evaluasi nih, keputusan-keputusan hidup lo selama ini tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kedepannya tuh lo mau kayak gimana sih? Dan lain sebagainya. Biasanya pas rehat tuh waktu kita buat mikir jadi lebih banyak. Dan jadinya akan lebih banyak juga insight yang kita dapat dari diri kita sendiri. Kedua, sambil rehat, lo juga bisa nyoba nih ngebiasain gaya hidup sehat dan positif. Selalu ingatlah bahwa faktor yang bikin lo burnout bukan cuma psikologis, tapi juga fisik. Jangan lupa buat makan makanan yang bergizi, coba olahraga yang rutin, tidur juga yang cukup. Usahain jangan sampai lupa merawat dan menjaga diri. Karena kalau lo lagi istirahat, rehat nih, tapi tidur lo cuma 1 jam sehari, itu juga pas bangun malah jadi makin pusing gitu, dan stres lagi. Hal-hal fisik kayak gini perlu diperhatiin juga untuk lo, supaya lo bisa punya motivasi untuk ngelakuin hal-hal yang lo pengen lagi. Kalau lo punya kebiasaan buruk yang ngeganggu usaha gaya hidup sehat lo, kayak ngerokok, minum alkohol, dan sebagainya, coba perlahan-lahan aja buat ngilangin kebiasaan itu sambil ngebentuk kebiasaan baru yang positif. Ketiga, kalau lo ngerasa udah ngejauh nih dari teman-teman lo bisa coba untuk ngedeketin mereka lagi. Dukungan dari orang terdekat itu bisa cukup ngebantu kondisi lo. Lo bisa coba ajak ketemuan lagi aja teman-teman deket lo juga bisa quality time sama keluarga lo. Atau kalau emang lagi ada waktu dan uang, bisa juga ikut mentoring atau konseling dari 1%. Karena lo bisa diskusi sama mentor atau psikolog, sama orang profesional gitu kan. Dikasih tahu juga penanganan yang baik buat menangani kondisi lo. Dan juga dapet interpretasi tes psikologi, supaya lo bisa tahu mulai dari tingkat stres lo kayak gimana, kepribadian lo kayak gimana, dan lo juga bisa tahu minat bakat lo tuh yang kayak gimana gitu. Supaya lo gak bingung sama masa depan, atau cemas gitu. Lo juga kalau ikut mentoring biasanya akan dikasih worksheet supaya bisa ada action plan buat nyelesain masalahnya. Terakhir, gue bisa ngingetin nih, selain yang barusan minta bantuan, gue cuman mau mengingatkan nih bahwa apapun masalah lo, tetap tenang, santuy aja. Lo yang nonton video ini kemungkinan besar itu masih muda. Masih ada banyak banget hal yang akan lo alami ke depannya. Baik itu masalah, hal positif, sampai hal-hal yang beneran mengagetkan dan asik gitu. Kemungkinan lo masih bisa hidup bertahun-tahun ke depannya. Dan kemungkinan juga masalah dan stres yang lo alami sekarang itu mungkin nanti nggak akan semasalah itu gitu. So, it's okay, santuy aja. Yang terpenting sekarang adalah lo fokus sama hal yang lo bisa kontrol dan lo menerima sekaligus melepas hal yang lo nggak bisa kontrol. Kalau menurut gua, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah perilaku kita sendiri. Mau nanti banyak masalah di kerjaan, di relationship, di keluarga, selalu ingat aja bahwa yang bisa membawa lo keluar dari masalah ini adalah diri lo sendiri. So, berprogreslah sedikit demi sedikit, selesain masalahnya satu persatu. Kalau butuh rehat, rehat aja dulu. Kalau butuh bantuan ya udah tinggal minta bantuan ke temen atau ikut mentoring. Tenang aja, habis gelap pasti terbit terang. Yang terpenting, lo fokus sama hal yang lo bisa lakuin dan selesain masalahnya satu persatu. Emang mungkin gak mudah, tapi ya udah, enjoy the process. Gue yakin banget, proses menemukan diri lo ini bakalan jadi pengalaman yang gak bakal pernah lo lupain seumur hidup lo. Oke? Semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.